Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibina ayyaktubu fi daywanihi arba'ami'ati hasanatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat mulia pencatat untuk mencatat dalam bukunya 400 kebaikan. Jadi ibu pokoknya mau masak bismillahirrahmanirrahim, selesai masak nyuci wajah, nyuci panci, nyuci piring, bismillahirrahmanirrahim, menyiapkan kopi sarapan suami, bismillahirrahmanirrahim. Allah mencatat, oh ibu marfu'ah itu baik nyuci piring menyebut namaku, maka aku kasih keberkahan, penyakitnya akan dihilangkan. Oh itu ibu Lilis kalau mau ngapain ini? Ini bismillah, oh akan saya hilang yang tadi pagi katanya jempolnya sakit, barokahnya penyakitnya hilang. Itu nanti barokahnya sampai 400 kebaikan satu baca bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang lebih dahsyat bu, ini kitabnya namanya Ngukut Dulu Jain. Kalau ibu selalu baca bismillah, itu ibu akan dijaga oleh Allah subhanahu. Percaya apa tidak? Nah kalau nggak percaya nih ibu sudah hilang semua. Yang mengadakan adanya ibu adalah zat yang maha ada, yang adanya tidak didahului oleh tidak adanya. Halo? Paham kan ini? Paham nggak paham gitu. Iya, adanya ibu diadakan oleh zat yang maha ada. Zat yang maha ada, adanya itu tidak didahului oleh tidak adanya. You understand? Yes. Ntar suaminya tanya, yang punya suami ya, Mak, tadi Ustadz ngaji apa? Yes, gitu aja. Oh, ngajinya yes. Ini ada cerita kehebatan bismillah supaya ibu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari penyakit dan harta bendanya. Ada satu riwayat, wa hukiya annam ra'atan kana laha zauzun munafik. Ini ada wanita tukang ngaji. Pokoknya kalau hari Ahad selalu ngaji di minimal di musola Sirajul Munir. Kan ini kan setiap Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji, Sabtu. Oh, Sabtu ada yang pre ya. Oh, Sabtu ada yang ngaji. Ngaji. Itu ngaji terus itu ya. Masyaallah. Full. Tapi punya suami tilok sholat jelmana eta. Punya suami nggak sholat. Punya suami nggak mau ngaji, ayan tadi dia. Astagfirullahaladzim. Tapi memang kitabnya ada loh ini loh. Kitabnya ada. Jadi wanitanya taat ibadah kayak ibu begini. Ini bukan ibu-ibu cantik semua hari ini nih. Nggak ada yang ganteng sama sekali. Yang ganteng, cuman saya yang ganteng ini ya. Nggak ada saingan pokoknya. Ibu rajin ngaji full tapi suaminya Masya Allah. Makanya kan di Al-Quran itu ada 4 contoh kan. Wanita yang taat, yang solihah itu punya suami brengseknya luar biasa bu. Preman lah, dedengkotnya preman tingkat dunia, bukan hanya tingkat angke. Namanya Fir'aun laknatullah. Kenapa itu preman dedengkot dunia ngaku jadi Tuhan? Saya itu pernah ceramah di Masjid Mercu Buana, kampus Universitas Mercu Buana. Itu ada DKMC itu Habib nanya saya begini, Pak Ustadz, saya mau tanya kenapa Nabi dan Rasul yang jumlahnya 124.313 jadi Rasul yang 25 wajib dihafalkan. Sudah hafal apa belum?
Jumlah Nabi 25 sudah hafal apa belum? Apa perlu saya tes satu persatu? Kayaknya besok nggak ngaji lagi gitu tes ini. Pak Ustadz jangan tes dong Pak Ustadz. Ini tes kan hanya satu tes kehamilan, yang kedua tes rapid. Rapid tes. Ustadz rapid tes 2 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Raja Fir'aun ketika ditanya, saya itu kenapa kau Nabi adanya cuma di Jazirah Arab, tidak ada di Indonesia, tidak ada di Malaysia, kenapa Ustadz? Saya sebenarnya nggak bisa jawab itu Bu, tapi karena saya sedikit cerdas sedikit, tapi begini aja Habib yang lebih paham, maka Habib aja langsung yang jawab. Beliau jawab sendiri, jadi saya aman, nggak kelihatan gobloknya maksudnya gitu Bu. Padahal saya goblok juga itu. Nggak tahu sih soalnya. Gini Ustadz, kalau maaf tidak sopannya orang Indonesia terhadap Tuhan hanya 2 Ustadz. 1 animisme, 2 dinamisme. Yang namanya animisme percaya dengan roh halus. Umpamanya di pohon ini ada roh halus, kalau doa menyebabkan dagangannya laris. Itu Indonesia, tapi dadanya masih percaya kepada Tuhan Sah Yang Widiwasa sebelum Islam. Tapi kalau di Islam masih percaya sama Allah. Yang kedua dinamisme, percaya dengan kebendaan, dengan wafak. Contoh Ustadz pakai cincin. Pokoknya cincin ini Ustadz kalau dipakai, ini Ustadz akan kelihatan ganteng. Umpamanya lo ini. Ustadznya percaya ini, maka Ustadz namanya dinamisme, percaya dengan kebendaan, tapi hatinya masih percaya sama Allah. Itu level Indonesia. Maka cukup yang turun Wali Songo. Apal Wali Songo? Sudah ziarah Wali Songo apa belum? Yang sudah alhamdulillah, yang belum terlalu. Yang belum ya nggak apa-apa, besok lagi. Ustadz ada agenda ziarah sih, tapi dari komunitas sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi Ustadz kalau wilayah Jazirah Arab itu tidak sopannya sama Allah mengaku kalau dirinya adalah Tuhan. Makanya Fir'aun ngaku aku ini Tuhan, maka semuanya kudu nyembah aku. Berarti dia menyamakan Allah, padahal Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak sama dengan apapun. Atau kalau dalam wujud kidam bako namanya apa? Iya, nama apa namanya? Ayo diurut. Ustadz nggak ngetes ya, ustadznya tahu kayaknya sih. Wujud kidam bako mukhalafatul lil, yaitu mukhalafatul lil. Beda sama ibu-ibu Allah itu. Allah nggak sama kayak ibu pakai jilbab. Allah nggak sama kayak ustadz pakai peci. Pokoknya Allah nggak sama. Tapi Fir'aun ngaku menjadi Tuhan. Gitu bahasanya. Saya akan cerita tentang Siti Asiyahnya ini, istrinya Raja Fir'aun. Taat, toat, ibadah, ngaji, tapi suaminya preman tingkat dunia. Gitu bahasanya. Ini di sini. Yang kedua dalam Al-Quran, ada suaminya ahli ibadah, taat, toat, tapi suaminya istrinya nakal, nggak sholat, nggak ngaji segala macem. Ini istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lot. Yang ketiga, siapa yang ketiga ya? Contoh dalam Al-Quran, ada wanita, maaf ini perawan, tapi ini untuk ini perawan Siti Maryam yang notabene dipercaya oleh Allah untuk mengandung Nabi Isa alaihi salam. Kita lanjut ke sini. Ketika Siti Asiyah itu tetap taat, ibu-ibu tetap taat, suaminya nggak taat, tapi kewajiban itu tetap harus hormat kepada suami. Ridullah fi ridho zauzi. Allah meridhoi kepada istri kalau dapat ridho kepada suami. Ini ada cerita. Laki-lakinya nggak percaya banget sama Allah lah pokoknya. Tapi wanitanya rajin ngaji. Ketika itu ustadznya menyampaikan persis pengajiannya. Bu, kalau mau ngapa-ngapain baca bismillah.
Nyuci baju, bismillah. Nyetrika, bismillah. Suami pulang kerja, ngambil tangannya, cium tangan, bismillah. Tidur bareng suami, geletak bareng, bismillah. Apa terusannya apa itu? Main bola, bismillah. Tapi ibu bismillahnya kekencengan, Bu. Lama-lama suaminya berisik gitu loh. Neng, ngomong naon dia? Itulah bahasanya. Bentar-bentar, bismillah, nyian kopi, bismillah, mau minum, bismillah. Orang kok apa-apa bismillah. Saya buka bajunya, bismillah. Saya kasih duit, bismillah. Berisik. Ibu jawab, gini Pak Ustadz menyampaikan agar kita selalu menyebut nama Allah, nanti akan dijaga segala-galanya oleh Allah. Itu mah bohong, saya nggak percaya itu. Jangan begitu Pak, Allah itu yang menciptakan kita. Ada Bapak, ada saya, itu karena ada Allah. Udah berisik, jangan ngomong begitu, pusing aing, kopi. Wah gitulah. Ada yang suaminya suka begitu, ada. Mau ngomong ada malu. Jangan, kalau nggak ada total sih nggak mungkin Bu, karena dunia ini diciptakan ada yang baik, ada yang singkat kata, suaminya karena tiap hari istrinya apa-apa bismillah, apa-apa bismillah, ini ngetes. Suaminya di sini tiba-tiba ke pasar Bu, itu beli kalung. Ini kalimatnya, kana laha zaujun munafik wa kana taqulu ala kulli shay'in min qaulin aw fi'lin bismillah. Faqala zawjuha la af'alanna ma akhjilha, saya akan mengetes kamu. Kalau memang itu akan dijaga oleh Allah. Suaminya ke pasar. Di sini ibu-ibu kalau ke pasar yang ada toko emas di mana? Angke ya. Suaminya ke pasar Angke sendirian. Beli kalung 20 gram. 20 gram gede apa kecil sih? Gede ya. Gede. Itu kayaknya belum dibeliin suaminya itu. Beli kalung 20 gram. Kan suaminya berangkat pagi, pulang sore, langsung tiba-tiba pulang. Neng, sini Neng. Beliin kalung. Coba dipakai. Itu istrinya senangnya luar biasa. Sudah dibegitu nama suami apa belum? Enggak, maksudnya suami tiba-tiba ngasih door prize, tiba-tiba ngasih kalung, pulang kerja, sudah begitu apa belum? Belum. Alah Pak Ustadz, kalau saya nggak ngomel-ngomel ya nggak dibeliin. Kalau nggak saya nyumput-nyumputin dompet suami itu yang nggak bisa beli. Wong suami saya itu boro-boro buat beli kalung Pak Ustadz, uang buat badok belaka. Badok di panganan hopo badok. Orang kan kalau lagi emosi ngomongnya kasar. Boro-boro buat beli kalung badok aja susah loh, kan gitu kan bahasanya. Kan nggak ada orang lagi emosi ngomongnya santun. Ya, nggak mungkin ada. Singkat kata ini Bu dipakai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah Pak ya. Terus dipakai bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pak? Cantik apa tidak? Kan gitu dah. Habis itu maju lagi gitulah. Suka joget-joget depan suami enggak sih kayaknya? Singkat kata, Ma, itu dipakai kalau saya ada. Baik Pak. Iya. Kalau dibeliin kalung joget-joget. Iya Ma, saya pengen lihat kalau Papa pulang. Kalau Papa di rumah, tapi kalau enggak copot. Baik Pak. Ketika suami berangkat kerja pagi, menghantarkan sampai depan pintu, cium tangan, kan biasa kan wanita sini begitu. Suaminya mau berangkat ngojek, mau berangkat dagang bakso, mau berangkat buah dingin atau ke kantor, itu kan nganterin sampai depan pintu, bawa tasnya sampai cium tangan kan, gitu ya. Begitu enggak? Ya. Serius? Biasanya suami berangkat, istri aja nggak ngeliat. Singkat kata, ketika suami pergi, kalung dicopot, bismillahirrahmanirrahim, ditaruh di lemari paling atas, di bawah baju.
Bismillahirrahmanirrahim, terus ditutup, dikunci, klek. Kuncinya ditaruh bismillah, nutup pintu kamar, klek, bismillah. Saking primpene ngono lho. Bahasa Indonesia ini apa primpen ya? Ya itulah ya. Suaminya pulang, terus pakai biasa bismillahirrahmanirrahim terus. Lama-lama suaminya mencoba di sini bahasa Arabnya, kalimatnya suami berangkat, biasa istri kan langsung cuci piring, cuci baju, ke kamar mandi. Itu suaminya langsung masuk kayak pencuri, ngambil kalung itu, habis diambil dibuang di sumur. Ih sayang amat ya, dibuang di sumur. Fush, 20 gram. Sekarang 1 gramnya berapa sih? 24 karat? Ngalah Pak Ustadz udah nggak pernah beli, pokoknya nggak tahu. 9 kali 7 berapa? 63 juta ya. 900 kali 2 18 juta ya. Itu dibuang Bu, karena suaminya saking neknya dengar nama Allah, bismillah. Saya itu kalau dengar bismillah itu nek, kupingnya panas, ya karena setan. Makanya kalau ada orang nggak seneng pengajian, itu bahasanya, nggak seneng Quran, nggak seneng suasana Islami, itu memang dirinya udah jadi setan, itu maksudnya. Gitu maksudnya. Gelingsang, panas. Makanya kalau maaf ada yang kesurupan terus ustadznya baca ayat-ayat kan kepanasan, panas, gitu kan. Makanya ibu-ibu kalau panas ya begitu. Ini panas apa dingin? Ngomong aja panas suasana, bukan karena setan, bukan. Singkat kata setelah dibuang suaminya berangkat lagi. Biasa pulang jam 5, itu pulang jam 12. Ketok pintu. Assalamualaikum. Istri kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Kok suamiku pulang? Waalaikumsalam. Buka pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Yayang. Cium tangan lah. Manggilnya Yayang apa suami sih? Ayang beb. Biasanya kalau ayang beb itu makannya sama hamburger daging. Makan kangkung ayang beb. Kangkung, oncom, kacang. Ya ini kan maaflah sama kayak istri saya lah, kangkung, kacang, toge kan gitu. Daging kan kalau lebaran ya Bu ya. Lebaran haji. Yayang tumben pulang siang. Monggo bismillah duduk. Mau kopi, teh manis, susu yang ini atau yang bagaimana ini? Enggak. Ya makanya saya pingin pulang, kangen rasanya, pingin lihat kamu pakai kalung. Itu bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mama kangen saya pakai kalung. Iya. Baik, saya ambil. Langsung ke kamar. Buka, ngambil kunci, bismillahirrahmanirrahim. Pintu beginilah, lama nggak dikasih minyak. Terus ke lemari, buka, bismillahirrahmanirrahim, ceklek. Ya. Tangannya ini lo mau ngambil Bu, di sini kalimatnya bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tangannya nempel, ini suaminya ngikutin Bu ke kamar, matanya melotot aja begini. Rasain lo, mana Allahmu gitu bahasanya lah. Mana bismillahmu, mana Tuhanmu, udah gua buang tuh kalung. Karena memang udah hawa setan kan itu. Di sini kalimatnya, wa qalat bismillahirrahmanirrahim wa amarallahu ta'ala Jibril alaihi salam ayunazzila sari'an. Ketika tangan akan nempel ke kalung, bismillahirrahmanirrahim, Allah menyampaikan pada malaikat Jibril, Jibril turun ke bumi, ambil kalung yang ada di sumur, kembalikan kepada tempat semula. Malaikat Jibril tanya, ya Allah, apa istimewa wanita ini sampai kalung yang dibuang sama suaminya di dalam sumur suruh ngambil lagi? Apa istimewa wanita ini? Wanita itu dalam kondisi apapun selalu menyebut namaku dengan bismillahirrahmanirrahim. Ketika tangannya nempel, klek, kalungnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dipakai bismillahirrahmanirrahim, balik kanan.
ting. Ada suami kan, langsung ngomong Mas atau AA atau bapaknya anak kan gitu ya. Atau ada yang manggil suami namanya Bejo, Aceng gitu. Masa manggil suami namanya ngelunjak gitu namanya. Tapi rata-rata kalau anak-anak zaman now yang saya lihat itu kok sama suaminya manggil namanya ya Randy, Budi, Dodi, lo di mana? Sama suami kok lo sih? Itu suami calon penghuni neraka ya begitu tuh. Sama suami itu jangan lo. Apa sih bahasa Indonesia yang sopan sama suami? Pap. Ya wis gitulah. Pokoknya jangan lo. Ketika noleh bismillah, mas, pak, gimana? Saya sudah cantik apa belum? Itu suaminya nggak bisa ngomong, bu, melongo wae ngono lho. Kaget, sambil kok iso yo, gitulah. Kebetulan suaminya wong Jawa gitu lah. Kok iso yo? Sundane biasa ngomong kok iso? Itu mah bahasa Indonesia, bu. Bahasa Sunda apa? Kok tiasa ya? Ya sebegitulah. Melongo, istrinya Pak, gimana? Saya udah kelihatan cantik belum Pak? Melotot aja, langsung diginiin kayak di TV itu bu. Pak, itulah bahasanya. Gini aja, dikagetin, ditabok, kan itu loncat dia. Bapak kenapa? Kok melotot begitu? Ayo Pak ke depan, kita minum dulu. Minum bu akhirnya bu. Gini minumnya sih. Ya bagaimana caranya saya bisa minum tapi nggak ganggu gitulah ya. Setelah duduk kasih minum, ditanya Pak, ayak naon? Aduh ngomong sudah susah ya. Kamu pulang itu kan kepingin ngelihat saya pakai kalung. Ini sudah saya pakai loh, kepala melongo kayak kebo, kayak gitu ya. Kepala diem aja kayak kerbau, ayak naon? Bukan masalah itu, Neng. Ini jujur ya, abdi ge jujur. Itu suaminya sopan itu udah. Karena setannya loncat sih tadi itu, ditabok. Loncat setan. Abdi ge jujur, eta anu ker pagi, ker isuk. Eta kalung abdi colong ya, abdi cok apa? Candak. Terus abdi pijen ke sumur. Wis gedelep nang banyu, susah ngomong ah. Pokoknya udah masuk itu saya buang. Ini kenapa ada lagi di situ? Berarti saya percaya Neng, kalau selalu menyebut nama Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan selalu menjaga. Kalau begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suaminya insaf sadar, akhirnya ibadah kepada Gusti, selalu baca bis